Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang mata kuliah quality control ya, termasuk quality di mana quality control ini merupakan mata kuliah dasar ya di bidang teknologi laboratorium medik. Kita lanjutkan setelah kita mempelajari eh, quality assessment ya pada lingkup sistem manajemen mutu di lab. Di sini kita akan bahas ke topik lanjut yaitu manajemen kejadian. Ya, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah mahasiswa diharapkan dapat mendefinisikan apa itu kejadian. Yang kedua itu menjelaskan alat pemantauan kualitas yang penting ya. Jadi tools maksudnya. Tools bukan alat lab ya, tapi tools apa yang digunakan untuk menjelaskan gitu ya. Apakah ada kejadian atau tidak. Kemudian membedakan apa itu pencegahan, tindakan perbaikan dan tindakan korektif gitu ya. Selanjutnya juga harus dapat menghubungkan antara tindakan pencegahan apa dan praktik manajemen risiko atau kelanjutan dari setelah diketahui tindakan pencegahannya. Kemudian yang terakhir menentukan dan mendeskripsikan analisis akar penyebab ya. Jadi akar penyebab ini apa gitu ya? Mungkin kejadiannya triggernya ini, tapi akar penyebabnya apa sebenarnya gitu. Supaya kejadian-kejadian setipe itu bisa diselesaikan kalau memang akar penyebabnya sama ya gitu. Nah, ini ada sistem manajemen mutu yang sudah kita bahas dulu di awal ya. Sistem manajemen mutu itu adalah manajemen terhadap kualitas ya, terhadap kualitas baik itu sisi kualitas organisasinya ya. Jadi sisi pengelola, kemudian sisi personil atau staff-staff dan yang terlibat, kemudian equipment itu perlengkapan, purchasing dan inventory untuk pengadaan dan pergudangan, kemudian proses kontrol yang dimana banyak didominasi oleh quality control ya, proses analitik kebanyakan. Walaupun tidak menutup kemungkinan di proses kontrol ini ada yang disebut dengan kontrol di peranalitik ya untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu begitu. Kemudian ada manajemen informasi. Ini kalau tanpa manajemen informasi mungkin dari pelanggan, dari alat yang diperiksa, dari pemeriksaan yang diorder, semua ini tidak akan tercatat ya. Akan nggak karuan sistemnya. Informasi yang disampaikan yang ada di dalam formulir, kemudian hasil pemeriksaannya nyambung atau enggak dengan yang diformulir, kemudian volume sampel juga tidak tervalidasi dan seterusnya. Kemudian ada dokumen and record. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah occurrence management ya. Jadi setelah personil dan organisasi juga proses kontrol ini di mana dipengaruhi oleh occurrence management. Jadi proses kontrol yang terjadi di sini mungkin itu bisa berdampak dengan occurrence management ya. Jadi siapa tetap manajer mutu yang bertanggung jawab terhadap ini semua gitu ya. Dalam hal ini D4 ya, D4. Occurrence management itu manajemen kejadian. Kejadian apa saja sih yang terlibat? Di sini yang paling terlihat sekilas adalah assessment. Assessment itu penilaian. Ada penilaian dari luar, misalkan ya, ada audit internal, ada eksternal, atau ada akreditasi, ya, atau ada sertifikasi, atau ada licensure atau perizinan. Nah, ini mungkin berpengaruh terhadap occurrence management. Tampaknya nilai kita sepertinya tidak ada masalah, tidak ada kejadian yang aneh-aneh karena ketidakpahaman kita mungkin ya. Kita kadang sulit introspeksi diri gitu. Tapi ketika dinilai oleh orang tidak boleh alergi gitu ya. Memang oh ini ada kesalahan begini 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 begini, begini gitu diberitahu ya. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut itu bisa dikelola dalam lingkup occurrence management. Kemudian di sini jelas
linknya dengan dokumen and record. Jadi manajemen kejadian yang sudah terjadi itu ditulis, ya, ditulis, dicatat dulu, ya, dicatat dulu, kemudian didiskusikan supaya improvement prosesnya, supaya proses perbaikan pelayanan kepada pasien pun puas, begitu ya. Kemudian syukur-syukur kalau pasien merasa puas dari pelayanan lab, juga dia merasa puas dengan fasilitas lab kita. Ada AC, ada bagian pendaftaran, ada apalagi ya, ada TV di ruang tunggu, kemudian ada koran, ada majalah, ada wifi, kemudian ada safety yang baik ya, misalkan menyediakan masker selama pandemi dan seterusnya, yang kira-kira pasien akan merasa puas, gitu ya, seperti itu. Kemudian ini contoh satu skenario, seorang pria berusia 83 tahun, berarti sudah pasca lansia ya ini. Nah, lansia 65 sampai 75 gitu. Nah, dirawat di rumah sakit dengan gejala demam, kemudian berat badannya menurun, batuk, dan sedang selidiki untuk kemungkinan adanya tumor. Kemudian eh, dari pasien yang sama juga dikultur dahaknya, ternyata dilaporkan positif TBC. Tapi pada tinjauan selanjutnya, di saat dia melakukan SPS ya, pemeriksaan selanjutnya, ditemukan positif palsu. Nah, ini ada perbedaan hasil yang mencolok ya, yang satu positif, yang satu lagi positif palsu ya, ternyata setelah cek positif palsu. Ya, jadi beda banget ya, kalau tumor di paru dengan TBC beda banget gitu ya, fiturnya atau fenomenanya. Penyelidikan lebih lanjut menemukan, oke, jangan-jangan bukan masalah di pasien tetapi masalah di kita nih, di labnya. Coba cek pada pasien-pasien yang lain gitu ya. Ternyata dicek dari 14 pasien tambahan, laporan kultur TB positif palsu. Ya, jadi eh, ini suatu temuan, suatu hal yang disebutnya occurrence, kejadian, dan ini masalah gitu, bukan sesuatu yang bisa di-keep, disembunyikan di dalam hati, tidak dipublish, karena ini ada hak pasien yang terganggu. Kemudian apa sih kejadian lab itu dan konsekuensinya, atau occurrence di lab itu, kejadian-kejadian yang ada di lab itu apa sih konsekuensinya? Yang pertama, keterlambatan lab diagnosis yang benar. Jelas, dokter akan menunggu hasil yang benarnya dari kita, itu yang mana. Kedua, perawatan yang tidak perlu. Ya, ibu melahirkan, ternyata hasil labnya anemia, gitu ya. Hasil labnya kurang dari 8. Akhirnya dokter menganggap itu panik ya, jadi akan diresepkan satu labu untuk ditransfusi kepada si ibu. Padahal sebetulnya secara klinis dokter melihat tidak terlihat tanda-tanda pucat, kelemahan, keletihan, kelesuan dari si ibu ini gitu ya. Jadi antara fitur klinis dengan fitur laboratoris tidak matching, dan itu mudah sekali gitu ya, mudah sekali. Tapi kadang-kadang bagaimana permasalahannya ketika dokter di ruangan itu tidak mau cerita ke kita, ke lab ya. Ini yang jadi masalah. Berarti tidak ada komunikasi. Kemudian bisa juga dari lab justru dari ruangan perawatan itu tidak mau banyak bicara karena saking percayaannya gitu dengan lab. Yang ketiga, komplikasi pengobatan. Ini bisa terjadi gara-gara akurat manajemen yang tidak dikelola, yang tidak dimanage ya, yang tidak dipecahkan, yang tidak diselesaikan kan masalahnya. Ini sering terjadi ya. Contoh, dokter minta periksa SGOT, SGPT pasien dengan riwayat gagal ginjal, gagal hati, dan gagal jantung. Ini kan dokter tetap harus bertanggung jawab walaupun organ-organ vitalnya sudah terkena tiga-tiganya. Tapi dokter akan memberikan obat. Tentu saja dokter sebelum memberikan obat, apalagi obatnya obat injeksi dan keras,
Dia akan melakukan beberapa screening fungsi ya, fungsi liver, fungsi ginjal, fungsi jantung. Misalkan dalam pemeriksaan fungsi livernya diperiksa SGOT dan SGPT gitu ya. Untuk fungsi eh, renalnya atau ginjalnya tuh kreatin. Kemudian untuk fungsi apa tuh LDH untuk fungsi jantung. Kemudian ternyata livernya sehat ya, SGOT-nya normal, kemudian normal. Akhirnya dokter memberikan injeksi ya, nyuntikan oh ini kayaknya siap gitu. Beberapa jam kemudian pasiennya mengalami sindrom Stephen Johnson ya, misalkan itu kayak membusuk di daerah jaringan lunak seperti lidah, kelamin, hidung, kemudian beberapa organ-organ yang sangat halus itu jaringan itu membusuk. Nah, terjadi komplikasi pengobatan. Seandainya hasil SGOT tadi abnormal aja, walaupun tidak 2 kali lipat dari upper limit, mungkin dokter tidak akan jadi memberikan obat itu. Ya, tidak akan jadi. Nah, ini hal-hal yang sulitnya kita duduk bersama dalam menyelesaikan masalah. Yang sepertinya kayaknya itu udah biasa dari dulu, ya itu udah biasa punya masalah, tapi dianggap tidak bermasalah. Kemudian pola kontaminasi lain yang ditemukan, ya ini dalam mikrobiologi, dalam analisis virus atau PCR ini jelas sekali ya. Secara teknologi sudah baik, tetapi tempat lab kita kurang bagus, setting K3-nya atau sebagainya itu bisa terlihat ya. Kemudian penyelesaian masalah membutuhkan 6 bulan penyelidikan, menghubungi lebih dari 200 pasien, banyak membutuhkan kultur dan pemeriksaan ulang X-ray. Nah ini beberapa hasil temuan lain gitu ya dari pasien-pasien itu ada yang berefek ke pemeriksaan penunjang yang lain gitu ya. Jadi ada yang X-ray-nya diulang, ada yang ini, karena menganggap lab itu selalu benar ya, selalu ada kontrol akurasi dan presisi yang baik gitu. Kemudian revisi prosedur lab itu dapat memberantas masalah atau tidak gitu ya, memecahkan masalah tidak gitu. Kalau revisi prosedur laboratorium belum tentu, ketika prosedur direvisi ternyata masalahnya tetap muncul, berarti kesalahan prosedur lab atau pemeriksaan itu bukan akar masalahnya. Terus yang jadi bagaimana akuran manajemen itu dikelola dan apa kerugiannya bagi lab? Konsekuensi buruk gitu ya, bukan konsekuensi baik ketika akuran manajemen yang kurang mengenakan atau negatif kejadiannya, ya menghabiskan sumber daya, energi, uang, personil, dan hasil ya, hasil pasien jadi korban yang jelas, yang paling fatal. Nah ini sedang ngetren ya di SNI 15189 ISO untuk akreditasi lab medik itu, akuran manajemen dan risk manajemen itu sedang hangat dibicarakan. Kemudian apa yang dimaksud dengan kejadian atau occurrence? Yaitu setiap peristiwa yang berdampak negatif pada organisasi, ya, baik dari sisi proses manajemen maupun dari sisi proses pemeriksaan, yang meliputi personil, ya, personil stres bisa, ya, bekerja tetap personil sakit, memaksakan kerja itu juga berpotensi menimbulkan kejadian atau occurrence. Kemudian produk jelas, data hasil lab kita dipercaya atau tidak oleh user, oleh konsumen. Peralatan jelas ya, peralatan pernah rusak atau tidak dicatat itu occurrence. Kemudian lingkungan ya, terjadi gempa atau tidak, fire atau kebakaran atau tidak, kemudian tumpahan, alat pecah dan sebagainya, itu lingkungan. Nah, ini ada beberapa kejadian lab yang umum yang sering terjadi ya, occurrence atau kejadian peristiwa di lab yang umum terjadi. Yang pertama kesalahan ID pasien ya, jadi salah nomor rekam medik dari pasien. Yang kedua sampel hilang ya, dengan pergantian sifat malam dan pagi, kadang yang tukeran sore dan malam ini lupa ya, tidak mendelegasikan dalam buku komunikasi. Ini ada pasien
baru datang tapi shift saya sudah habis, tolong periksain. Nah ini jadi ini dianggapnya oleh chef yang baru ini adalah sampel bekas gitu ya, sampel bekas, akhirnya dibuang gitu ya. Kalau udah dibuang seperti ini ya sudah ya, hilang namanya. Kemudian sampel tertunda dalam perjalanan, ya macet, atau ada kejadian di jalan yang tidak sampai sampel itu dalam waktu yang diputuskan, seperti itu. Kemudian sampel yang terkontaminasi jelas terutama untuk pemeriksaan mikrobiologi dan PCR. Yang selanjutnya tes yang salah dilakukan ya. Maksudnya tes yang salah dilakukan itu harusnya pemeriksaan hematologi rutin, ternyata dia mintanya hematologi rutin dan misalkan hematologi rutin dan differential count 2 gitu ya. Nah ini tes yang salah dilakukan. Kemudian sudah di luar kepala gitu ya, tes yang salah dilakukan ini di luar kepala, tapi sampai kadang saking sering sekali salah, tapi sering dilakukan ya kesalahan itu akan berulang gitu ya. Pas saya tuh lupa ini asam urat apa kolesterol yang 10 mikron serumnya gitu ya. Nah kemudian ada kesalahan tes yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur tertulis gitu ya. Ada yang setengah resep atau dimodifikasi prosedurnya tapi tidak bilang-bilang ke manajer mutu. Nah ini masalah juga ya, terutama untuk pasien-pasien yang kritis, hati-hati ya. Kemudian kesalahan pengujian kecakapan atau uji profisiensi ya, misalkan mengikuti PME, hitung jenis, hitung leukosit, hitung trombositnya benar, ternyata hematokritnya nggak masuk gitu ya. Nggak masuknya dari mana? Kita mah masukin aja, masuk kontrol tiap hari masuk gitu, masuk. Ternyata pas ikut PME pemantapan mutu eksternal tidak lolos bagian hematokrit. Berarti kita salah ya, ketahuan sama orang ada kesalahan. Kesalahan ini bisa jadi event yang tidak mengenakan atau jadi peristiwa atau occurrence yang tidak mengenakan, negatif tadi kan pengertiannya, yang merugikan bagi organisasi. Tidak ada tindakan pada kontrol di luar jangkauan. Ini yang sering dilakukan di QC, apakah ada systematic error atau random error, mana yang perlu tindakan. Ini tidak ditulis sebagai occurrence ya, padahal harusnya sebagai occurrence di bagian analitik ini ya. Kemudian hasil negatif palsu, laporan terlambat, laporan hilang, keluhan keluhan pasien ya, pasiennya mengeluh model saya udah cuci darah kok hasil kreatininnya sehat langsung seperti orang belum pernah kena gagal ginjal gitu ya. Nah ini justru pasien mengeluh. Kemudian kecelakaan di lab, model tumpahan, tertusuk gitu ya. Hasil lab hilang, ini sering di rumah sakit ya, rumah sakit hasil lab hilang. Jadi hasil lab sito malam yang ngerjain, siang yang nganterin, tidak nyampe ke ruangan ya, karena dibereskan misalkan oleh office boy gitu ya, cleaning service dan sebagainya. Nah ini apa antisipasinya, itu ya yang paling penting. Kemudian apa penyebab umum kesalahan? Yang pertama, tanggung jawab individu tidak jelas ya. Jadi job desk-nya tidak jelas pada setiap staf yang ada di situ. Di bagian pendaftaran job desk-nya sejauh apa, seperti apa, di bagian sampling seperti apa, di bagian kimia klinik, hematologi, bagian ini semua tanggung jawabnya harus jelas ya. Yang mengkalibrasi siapa, yang QC siapa, yang menulis QC, yang mengevaluasi, yang mengaudit antar departemen yang mana gitu. Kemudian prosedur tidak tertulis ya, karena udah di luar kepala jadinya tidak baca lagi prosedur yang sudah ditulis. Akhirnya sekali lupa kemudian diulang-ulang merasa sudah benar gitu ya. Nah ini walaupun udah hafal, pada saat nanti bekerja seharusnya melihat dulu, dilihat. Jadi
supaya tidak salah. Ada beberapa pemeriksaan yang jarang, yang sering lupa, itu bisa sampai misalkan ELISA gitu ya, jarang, terus ditempel di tembok gitu ya, di dinding, supaya tidak salah pencampuran antigen antibodinya gitu. Kemudian prosedur tertulis tidak diikuti sering ya, ini apa yang ditulis tidak sepenuhnya dikerjakan gitu ya, seperti itu. Kemudian pelatihan tidak selesai, ikut pelatihan QC gak selesai, ikut pelatihan kalibrasi alat tidak selesai, ikut orientasi penggunaan alat hematologi juga tidak selesai gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan eh, kesalahan gitu ya, yang sepertinya kita sudah benar tapi ternyata salah gitu ya. Udah bertahun-tahun lagi kayak gitu. Pengecekan pelaporan hasil tidak dilakukan. Jadi pastikan oleh D4 itu D3 saat menulis angka desimal, terutamanya kalau satuan sekarang udah di LIS, di apa tuh, di si softwarenya satuan miligram itu tuh sudah ngeset dengan pemeriksaannya. Jadi nggak pernah kadar protein serum itu satuannya miligram, nggak pernah. Sebaliknya glukosa darah juga tidak pernah gram, satuannya selalu miligram per desiliter. Jadi sudah dikontrol dari software. Tapi kesalahannya setelah software mengontrol satuan, kitanya yang nulis desimal, kadang ya glukosa ada desimalnya, itu kan salah ya, harusnya tidak ada desimal. Kalau urea kreatinin satu desimal penting, angka penting, dan dua desimal angka di belakang koma. Itu contoh-contoh tersebut itu ada standarnya. Kit uji tidak disimpan dengan benar, betul ya. Kapan ini harus disimpan di suhu 2-8 atau di suhu ruang? Model reagen kreatinin umumnya ada yang disimpan di suhu ruang, justru nggak boleh di suhu kulkas. Kemudian QC, EQE tidak dilaksanakan, tidak ikut PME, tidak daftar ya. Kalau sekarang sih bersyukur ya, karena lab klinik yang pertama pun harus melakukan EQE atau PME ya. PME yang wajib tuh hema, kimia klinik, urin ya, urinalisis kalau yang pakai urinalizer begitu. Kemudian maintenance alat juga tidak dilakukan, ini menjadi penyebab umum kalibrasi pipet kadang tidak pernah dilakukan ya, kalau ada akreditasi baru dilakukan. Kemudian kalibrasi lampu fotometer juga tidak pernah dicek gitu. Harusnya ada ya pengecekan. Kemudian kesalahan dapat terjadi selama proses pengujian, mungkin ya bisa salah identifikasi pasien dan sebagainya, yang ujung-ujungnya tetap walaupun ininya benar kesininya, tetapi di sini ada kesalahan, ujung-ujungnya pasien yang dirugikan. Kemudian kesalahan praanalitik ini contohnya sampel yang salah dikumpulkan, harusnya pakai darah ETA malah pakai heparin, yang harusnya pakai darah sitrat harusnya malah pakai darah ETA ya. Jadi salah ngumpulinnya. Kemudian salah label, ini jelas sekarang bisa diantisipasi dengan barcode ya, dengan barcode. Kemudian paling salah nempel kalau barcode ya. Nggak mungkin salah nempel juga, biasanya satu pasien baru dirobek satu barcode-nya, jadi tidak terlalu. Kecuali di beberapa rumah sakit yang labelnya masih manual, mungkin dengan volume pasien 100 orang capek gitu, label kadang bisa tertukar juga karena barcode-nya ditempel ya, tidak tabung yang berbarcode begitu. Sampel disimpan secara tidak tepat sebelum pengujian. Kemudian sampel diangkut secara tidak tepat, reagen atau alat tes rusak juga karena tidak benar penyimpanan reagen ya. Sampel hemolisis gitu ya, tidak dipakai separator gel jadi lisis. Salah pemeriksaan, alur pemeriksaan yang tidak diikuti ya, algoritma. Waktu tes salah ya, harusnya urin itu 1 jam maksimal penundaan, ternyata dia udah 2 jam ya, kencingnya jam 7 pagi, diperiksa baru jam 10, kan udah telat tuh ya. Waktu tes yang salah, bukan pasien yang salah, tetapi waktu tesnya yang salah karena ditunda di lab terlalu lama. Kemudian hasil yang dilaporkan saat hasil kontrol di luar jangkauan. Nah ini QC di luar, out of control, tetapi
hasil pasien udah diperiksa, sayang ya udah disetorin aja begitu ya, dilaporkan. Ini bisa melakukan ini juga bisa. Eh, Pelanggaran ya, kesalahan, occurrence, kejadian. Kejadiannya negatif occurrence-nya ya. Pengenceran dan pemipatan sampel atau reagen tidak tepat tuh ya. Misalkan instruksinya 1:9, ini malah 1:10. Kadang alasannya tuh gak ada pipet gini ini. Ya tapi kan rasionya aja yang diikuti gitu. Kalau gak ada pipet 100 sama 1000 ya udah 10 sama sama berapa? Sama 100 gitu ya. Jadi jangan jangan mempersulit gitu. Reagen disimpan secara tidak tepat atau digunakan secara tanggal kadaluarsa. Udah tahu kadaluarsa sayang ya, terutama yang mikrobiologi karena pemeriksaannya jarang. Jadi reagen-reagen yang sudah expired sayang kalau dibuang gitu ya, begitu. Kesalahan pasca analitiknya adalah transkripsi hasil atau penyalinan hasil dari LIS ke printing ya, ke printing. Kemudian laporan tidak terbaca, ini yang gambar terutama ya, gambar histologi gitu ya, seperti itu agak buram dan seterusnya. Kalau angka masih kebaca sih ya kebanyakan. Kemudian dikirim ke lokasi yang salah, salah ruangan ya, dari lab dikirim ke ruang anak, ternyata anaknya udah pindah ke ruang PIP di eh, apa tuh, gedung eksekutif ya, ruang perawatan eksekutif. Nah itu kadang tidak diberitahu ke lab, ini jadi salah kirim, kadang malah jadi hilang hasilnya. Nah ini jadi harus nge-track di mana lokasi pasien dirawat terkini kalau yang di rumah sakit gitu. Laporan tidak terkirim. Nah hal begini kan udah, kalau rumah sakitnya sudah berbasis sistem informasi, kadang hasil lab itu bisa dikirim ke dokter langsung ke aplikasi dokter di dalamnya. Nanti dokter gak usah, walaupun si pasien suruh nganterin yang hard copy-nya, dokter udah bisa baca duluan ya, karena dia sudah dapat salinan PDF atau JPEG dari lab. Jadi mengantisipasi yang hilang tadi. Konsekuensi kesalahan lab yang pertama error, itu kalau di pasien di rumah sakit itu kematian ya, salah hasil mati. Kalau hasil MCU akhirnya kita tidak bisa mendeteksi outbreak atau KLB. Jadi data-data rumah sakit itu kan data-data yang mengumpulkan misalkan data DBD gitu ya. Nah, Dinas Kesehatan Cimahi itu misalkan tidak bisa ngambil keputusan karena kebanyakan pasien-pasien DBD itu perginya ke rumah sakit. Nah, jadi ketika hasil labnya eh, normal, padahal menurut dokter gejalanya DBD gitu. Nah, ini malah jadi harusnya pandemi banyak, ini lagi endemik, bukan pandemi ya, endemik DBD antara Januari sampai ini kok jadi gak kedetek gitu ya, jumlah kasusnya persentasenya sedikit gara-gara banyak yang normal. Ini kesalahan ya, ini harus jadi occurrence, harus jadi kejadian yang harus dievaluasi, didiskusikan. Kemudian wasteful of resources, membuang-buang uang, yang jelas konsekuensi kesalahan itu ya, gitu. Siklus kejadiannya, pertama harus sadari dulu ada kesalahan, kemudian diinvestigasi, kemudian aksi bagaimana penyelesaiannya. Setelah ketahuan penyelesaian sampai akar masalah, baru komunikasi ke pihak terkait. Begitu siklusnya. Kemudian bagaimana suatu kejadian terdeteksi? Yang pertama bisa dari hasil akreditasi, dikasih temuan-temuan, kemudian dari auditor ya, dari internal audit antar departemen ya, Kimklin ke Hema ke Mikro dan seterusnya. Kemudian bisa dari pasien sendiri yang ngeluh gitu ya. Kemudian dari lembar tahunan bagian sampling ya, dan customer service di bagian pendaftaran. Ini boleh masih like, dislike, komen, emoticon dan seterusnya. Langkah-langkahnya investigasi menyeluruh, analisis akar
masalah, akar penyebab ya. Kemudian metodenya bagaimana? Root cause analysis. Caranya mengidentifikasi penyebab sebenarnya yang mendasari suatu kejadian. Ingat, setiap penyebab itu memiliki alasan yang lebih dalam. Biasanya suatu kejadian sebabnya selalu ada alasan yang paling terdalam di dalam hatinya, gitu ya, di dalam kalau manusia. Nah, dalam suatu kasus pasti ada yang terbawah gitu ini, gitu. Untuk caranya bagaimana kita menggunakan 5W ya. Mengapa? Itu. Mengapa darah tumpah? Karena ini. Mengapa darah tumpah? Karena ini. Oh, karena ini. Mengapa darah tumpah? Karena ini. Karena ini. Nah, terus sampai tidak bisa jawab. Ya, kalau sudah jawab, udah tuh kena ininya, akar masalahnya udah ada dapat. Ini contoh. Wrong group given. Ya, ini salah golongan darah. Kenapa? Why? Karena katanya cross match gas dilabel. Kenapa golongan darah salah? Karena label. Jadi dua kalimat ya disatuin. Kenapa golongan darah salah? Karena salah label. Kenapa salah label? Karena dari ruangan tidak dilabel katanya, gitu ya. Ada yang jawab. Terus ditelusurilah ke ruangan. Two patient collected. Oh, pada saat pagi hari itu kata perawat ada 2 pasien yang diambil darah untuk periksa lab, gitu. Yang satu sampel taken to nursing station, yang satu lagi ke lab. Ya, harusnya ini ke ruang perawatan buat dikemanain nggak tahu juga ya. Bukan ke lab mungkinnya, periksa darahnya keluar lab rumah sakit gitu ya, merujukan atau gimana juga nggak tahu ini. Cuma kesimpulannya tertukar. Jadi sejak diambil darah nggak tahu salah label atau apa, di ruangan tertukar dan akhirnya tertukar sampai lab gitu ya. Gara-gara pasien tertukar ngambilnya, yang satu demam yang satu batuk gitu, yang untuk gal kultur ke lab mikro kan yang gal kultur gitu. Nah itu darahnya ketukar dengan ini, makanya kenapa salah gitu ya, ketukar pasien dari awal. Jadi kesalahannya di ruangan. Ini jelas follow up-nya mana, kesalahan ada di mana gitu ya, jelas. Nah, manajemennya dimulai dari event. Learn from the event and avoid its recurrence. Jadi kuncinya setelah ketahuan penyebab dari kejadian tersebut, dilakukan tindakan perbaikan. Oh, berarti saya harus konfirmasi betul ini darah si Anu ke ruangan, di telepon ya, ruangan ini. Kalau ada darah-darah yang mau di cross match, ditelepon ke ruangan. Kemudian address remedial action, bisa ya, bisa mengingat-ingat kejadian yang dulu ada lagi gak kayak gini. Kemudian preventive actionnya, see the potential event and plan to avoid it ya. Jadi nanti kalau dibuat suatu kebijakan, bagaimana tindakan pencegahannya oleh manajer mutu. Nah ini occurrence management prosesnya. Yang pertama, establish a process to detect, log finding, punya catatan logbook manajemen kejadian. Kemudian dibuat root cause analysis, buat tindakan perbaikannya. Kemudian monitor apakah masalah masih muncul, terjadi lagi nggak, sampel tertukar, cross match salah, salah gitu. Kemudian provide information to all needed it ya, beritahu perawat kalau perawat terlibat, beritahu dokter atau ruangan, keperunya, kepala ruangannya kalau mereka terlibat dalam permasalahan lab tersebut. Bagaimana dengan lab Anda? PR-nya buat daftar 5 kesalahan paling umum yang terjadi di lab Anda. Mengapa itu semua terjadi? Tindakan perbaikan apa yang Anda ambil? Tindakan apa yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki
bagaimana Anda mendokumentasikannya, menuliskannya di logbook, dan dapatkah Anda melihat beberapa prosedur umum, ya, lihat ke lab lain, bagaimana mereka menyelesaikan persoalan yang sama. Ringkasan, lab harus aktif, jadi mengoreksi diri sejak dini. Kemudian cari, identifikasi, dan terakhir catat. Ya, catat. Setelah dicatat, diinvestigasi, ya, diteliti masalahnya. Kemudian dibuat tindakan pencegahan. Pesan utamanya, bedanya lab biasa dengan lab yang berbasis sistem manajemen mutu itu dia akan punya mindset atau pola pikir bahwa saya harus mendeteksi ada masalah. Sepentingnya baik-baik saja padahal ada masalah. Ini beda dengan lab yang tidak berbasis mutu. Lab hanya berbasis pekerjaan rutinitas, ya berbeda jauh pasti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.